Ya, tafadhol Ustaz, kita persilahkan waktu dan tempatnya kami persilahkan Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana rasa yang disampaikan Ustaz Musyafa cukup sudah. Begitu Ustaz. Iya, soalnya sudah pada ngantuk. Antum lihat. Ini kelihatannya saja, kita ini haus ilmu insyaallah. Kelihatannya ngantuk. Kelihatannya. Karena haus jadi ngantuk. Mas, kalau kenyang atau kita melek jadi. Alhamdulillah. Alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Kita kumpul di tempat ini bukan karena kita satu suku, bukan karena kita dilahirkan dari satu rahim, juga bukan karena kita satu kampung. Karena tempat kumpul kita sekarang ini adalah di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Kita berkumpul karena kita sama-sama hamba Allah Jalla Jalaluh yang punya misi yang sama, yaitu mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi jalan menuju kepada Allah itu sulit, mendaki, terjal, dan menakutkan. Falaqtahamal aqabah. Orang kalau mau ke surga itu harus lewat Aqabah. Aqabah itu jalan di gunung yang kecil, yang sempit. Kalau antum sendirian, dikhawatirkan kita jatuh dan nggak ada yang nolong. Maka alhamdulillah kita bisa duduk bersama-sama. Cuma ana melihat ya. Mudah-mudahan ana salah, dan ana berharap ana salah. Ana melihat kita bersama di tempat ini fisiknya saja, hatinya enggak. Mau dibuktikan. Mudah-mudahan ana salah ya. Yang pakai hoodie merah, antum kenal sama yang di kanan antum? Enggak kan? Kenal? Enggak. Betul kan berarti anda kan? yang pasti kenal sama antum tuh. Ana punya fulus yang mau dia bagikan jemaah. Buat yang pakai hoodie, tapi kasihkan ke yang sebelahnya. Kenalan udah kenal? Siapa namanya? Salam, kenal apa enggak? Enggak kenal? Oke, jadi semuanya yang kanan kirinya kenalan dulu, tanya dari mana, siapa namanya, kerjaannya apa, baru kita mulai kajian jemaah. Nah, fadhal antum. Ayo fadhal antum. Ana enggak akan mulai kalau antum enggak kenalan. Nanti temanya ganti Ustaz. Temanya kenalan dulu Ustaz. Ana kan ngomong, mereka ini bersama tubuhnya saja. Siap. Antum udah kenal? Siapa namanya? Astagfirullah. Dari mana? Baik, kerjaannya apa? Tanyakan antum. Sudah tahu? Anak kasih antum 100, antum kasihkan ke dia. Kasihkan dia. Harapan ana mulai hari ini, tatkala antum datang ke rumah Allah untuk menghadiri sebuah kajian ataupun untuk sholat berjamaah, berusaha untuk mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara, dan di antara hak saudara kita itu cinta. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi,
sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cinta untuk diri dia sendiri. Gimana mau cinta? Kita punya yang namanya peribahasa apa? Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf antum jamaah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Kelak pada hari kiamat, di hari yang kata Allah Azza wa Jal, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari di mana orang akan lari dari saudaranya. Yang pertama Allah sebut saudara. Dia kabur. Padahal biasanya saudara itu menjadi tempat curhat. Saudara itu menjadi pegangan. Saudara itu menjadi sandaran. Tapi pada hari itu dia tinggalkan, dia lari dari saudaranya. Dia lari dari bapak dan ibunya, dari ibu dan bapaknya, dan dia lari dari pasangan hidupnya dan anak-anaknya. Hari itu semua hanya memikirkan diri sendiri. Nafsi, nafsi. Maka semoga pada hari itu Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Kalau lewatin sirat dan penghuni surga sampai ke surga, penghuni neraka sudah berjatuhan di dalam neraka, Allah Azza wa Jalla Bismillah. Nah, Allah memperkenankan bagi iblis, syaitan, yang selama hidup kita selalu nyalahkan syaitan. Iya, iki gara-gara syaitan nih. Iki lakoni syaitan nih. Ana dibisikin syaitan. Kalau Anda dibikin syaitan, Anda nggak akan seperti ini. Kita itu selalu menyalahkan yang lain. Padahal kita diajarin dalam agama kita untuk ngaku salah. Antum kalau baca Sayyidul Istighfar, apa yang antum katakan? Siapa yang hafal Sayyidul Istighfar? Yang depan sini. Nah, antum kasih mic, suruh baca dia. Mana mic-nya? Jangan disembunyikan mic itu jemaah, dibawa masuk ke dalam lagi. Astagfirullah. Nah, sambil udah diganti baterainya. Kasihkan ke dia. Bismillah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya Allah tahu artinya, tenang jemaah. Ana mau kasih hadiah. Ini buat doanya. Nah, ini buat artinya. Allahumma anta rabbi, ya Tuhan, ya Allah, anta adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selainmu. Khalaqtani, kamu menciptakanku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku di atas perjanjianmu. Kasihkan dia aja, tak apa-apa. Nah, antum yang jawab. Nah, bagi-bagi dia mau bagi duit, sebenarnya dia bisa jawab gitu, cuma dia kepingin ngasih rezeki sama antum. Nah, fadhal. Wa wa'dika mastata'tu, dan juga
Tafadhol. Pelan-pelan. Kita itu tiap hari baca itu jemaah, pagi dan petang. Kadang-kadang kita membacanya hanya sekedar untuk menyelesaikan zikir, padahal itu sebuah pengakuan. Gimana antum ngaku dan antum tidak tahu artinya? Nah, sudah tahu artinya? Dan aku di atas janjianmu yang aku mampu. Mas Tato tuh. Iya. A'udzubika min syarri ma sana'tu, dan aku berlindung dari kejahatan yang aku lakukan, yang aku berbuat. Syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengaku ya Allah dengan nikmat-nikmat semua yang kau berikan kepada aku. Tidak ada satupun nikmat di muka bumi ini melainkan darimu ya Allah. Wa abu'u bi dzambi. Dan aku ngaku dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Enggak nyalahkan yang lainnya. Fadhol. Antum bagi-bagi ya. Soalnya keroyokan jawabnya jamaah mereka jamaah. Kita tuh diajarin untuk ngaku kita pelaku dosa jamaah. Aneh yang berbuat dosa, bukan yang lainnya. Maka iblis nanti, setan ini, Allah akan perkenankan bagi dia untuk membela diri, karena selama di dunia selalu disalah-salahkan dia. Allah mengatakan di surat Ibrahim ayat 22, wa qala syaitan lamma qudiya al-amr. Disebutkan dalam hadis bahwa setan diberikan mimbar dari neraka. Dia punya mimbar dari api. Orang-orang itu pada mendengarkan pidatonya setan. Setelah urusan semua selesai, setan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Siapa yang tahu kenapa setan kok dikasih kesempatan untuk bela diri dan untuk berceramah? Apa dampaknya kepada penghuni neraka? Jemaah. Iya, berdiri antum yang mau jawab. Kurang keras. Allahu Akbar, sahih. Kirimkan ke dia jamaah. Sama bajunya ini kasihkan. Nah, dampaknya untuk menambah siksaan batin buat mereka. Dan antum kau lihat ya, siksa yang Allah berikan buat penghuni neraka itu fisik dan batin. Dan boleh jadi siksaan batin itu lebih menyakitkan. Kenapa sebagian orang dibully dan bunuh diri? Padahal dia nggak dipukul, dia cuma dihina, diperolok-olok, dimaki, nggak dipukul, tapi sakitnya. Kemudian dia lompat dari gedung tinggi untuk bunuh diri. Maka Allah berikan kesempatan kepada setan agar tambah tersiksa penghuni neraka. Oh, kita setan. Mereka akan lihat. Dan setan mengatakan janji Allah benar kepada kalian. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Dan aku berjanji kepada kalian tapi aku mengingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Ingat, aku enggak punya kuasa apa-apa atas kalian. Setan itu nggak punya kekuasaan sehingga dia bisa memaksa kita nggak punya. Setan mengatakan itu. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum. Setan itu punya satu kekuatan, apa? Manggil. Jadi godaan setan itu hanya suara, hanya panggilan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Aku cuma manggil kalian. Bagaimana Nabi Adam makan buah di surga itu? Dipaksa sama setan? Enggak. Cuma dipanggil, diomongin sama setan, kalian yang ikut. Maka setan mengatakan, fala talumuni, jangan nyalahkan aku. Walumu anfusakum,
Kalau kalian mau nyalahkan, salahkan diri kalian sendiri. Kalau kalian mau mencela, celah diri kalian sendiri, karena kalian yang berbuat dosa. Aku cuma manggil. Itu yang terjadi, jemaah. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku nggak bisa nolong kalian dan kalian nggak bisa nolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku kafir, kata setan, dengan persekutuan yang kalian lakukan kepada aku. Inna zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya orang-orang zalim bagi mereka azab yang pedih. Ada apa ini? Masya Allah jemaah. Afwan mengganggu sekali jemaah. Mobil expander nggak boleh jualan di masjid loh. Ini mau dijual. Mobil expander putih AB1152FL menghalangi jalan masuk warga. Mohon bisa dipindah. Nah, ada yang punya mobil expander jamaah? Oh, alhamdulillah, barakallahu fikum ya, jazakallah khair. Itu berarti mobil sendiri jamaah. Kalau mobil pinjem lupa sama nomor platnya. Sahih wala? Iya, kalau mobil sendiri tahu sama nomor platnya. Bismillah. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah. Jadi permusuhan antara manusia dengan setan itu dimulai sejak setan nggak mau sujud sama Nabi Adam dan tidak berakhir sampai di neraka pun. Setan mengatakan jangan menyalahkan aku, sudah masuk neraka. Na'udzubillahi minan nar. Ahibbati fillah. Setan itu bersumpah ketika dia memohon kepada Allah agar ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Jadi iblis itu tidak mati. Nabi Adam mati, Nabi Nuh meninggal dunia, Nabi Ibrahim meninggal dunia, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam meninggal dunia, Pak Harto meninggal dunia. Kok ketawa? Kan betul meninggal kan? Nah, dan iblis belum meninggal. Antum bisa lihat bagaimana pengalaman iblis menyesatkan manusia. Dia sudah pernah menyesatkan Nabi Adam, dia pernah menyesatkan kaumnya Nabi Nuh. Bayangin ya, Nabi Nuh itu berdakwah di kaumnya. Nah, berapa tahun? Antum 500, kurang lah. Nah, sebelahnya 900, masih kurang. (500 tambah 450) gitu jawabnya jemaah. Allah ya, kan sudah tadi bilang 500, berarti tambah 450, masih ada fulusnya. Nah, taib, antum bagi dua ya. Nah, biar dia bagi dua aja. Ada kembaliannya. Allahu Akbar jemaah. Bayangin ya, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit. Yang naik kapal Nabi Nuh itu dikatakan cuma 80 orang jemaah. Padahal berdakwah selama 950 tahun. Bayangin ya bagaimana hebatnya setan menyesatkan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Ibrahim berusaha untuk memberikan petunjuk kepada kaumnya. Itu yang namanya patung-patung dia hancurkan, kecuali yang paling besar, dengan harapan kaumnya sadar.
Ketika dipanggil Nabi Ibrahim, ditanya, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, "Aku." Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantikun. Masa itu tanya tuh sama yang paling besar. Dia yang melakukan. Mau bukti, tanyakan kepada yang hancur. Lakukan nggak ngaku. Biasanya yang dilakoni ngaku. Yang dihancur, tanyakan kepada yang hancur ini. Tanyakan. Kata mereka, masa kita suruh ngomong sama patung, kata dia. Kan mereka nggak bisa ngomong, kata dia. Lu kau nggak bisa ngomong, kenapa kalian sembah? Ngomong aja nggak bisa. Tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Apakah kemudian kaumnya beriman? Enggak. Dibakar Nabi Ibrahim. Baik, Nabi Ibrahim dibakar dan selamat keluar dari api. Apakah kemudian kaumnya beriman? Enggak, jemaah. Kita lihat bagaimana ya godaan syaitan ini. Maka menghadapi syaitan itu dengan berdoa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Tapi kembali kepada sumpah iblis di surat Shad ayat 82. Iblis mengatakan, kata Allah ya, menceritakan tentang ucapan iblis, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Demi kehormatanmu ya Allah, aku benar-benar akan menyesatkan mereka semua. Tidak ada pengecualian, nggak ada. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, Masya Allah antum ustaz, Insya Allah masuk surga. Kesempatan ustaz dan kesempatan bukan ustaz untuk masuk neraka sama. Nabi alaihissalatu wasallam pernah mengatakan, al-jannatu aqrabu ila syiraki ahadikum. Surga itu. Wan naru mithlu dzalik. Neraka sama. Kadang-kadang ada orang yang memanggil ustaz, ya ahlal jannah. Ahlal jannah apaan tuh? Nanti itu di surga dipanggil ahlul jannah. Enggak lah, antum kan deket sama Allah. Neraka itu disulut apinya dengan ustaz. Naam jemaah. Maka hendaklah kita tahu diri. Yang udah belajar bukan berarti ada jaminan masuk surga, enggak. Bukan berarti setan berhenti godain. Aduh, nggak bisa nak godain fulan sudah. Kenapa? Sudah ngaji di Masjid Ar-Rahman, susah sudah. Ada siapa? Setan pengalamannya banyak. Dia bisa menyesatkan orang-orang yang soleh, sebagaimana dia terhadap orang-orang yang sudah tidak soleh, tetap dia menggoda dan menyesatkannya. Di surat Al-A'raf ayat 16-17 Allah menyebutkan tentang ucapan iblis, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan benar-benar duduk untuk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ada jalan lurus dan ada tikungan. Iblis itu nggak ingin antum jalan lurus, maka diarahkan, fadal belok sana, belok sini. Dan itu dilakukan oleh iblis. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Aku akan datang menyesatkan mereka dari depan, dari belakang, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan dan kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau akan mendapati kebanyakan mereka tidak bersyukur. Jamaah, bicara syukur ya. Ujian syukur itu berat dibandingkan dengan ujian sabar. Atau
Atau sebagian orang berpikir, Ustaz, ana ahsan Ustaz diuji dengan kekayaan daripada diuji dengan kemiskinan. Orang-orang miskin dan susah biasanya mereka ada di soft pertama. Berarti yang di pertamanya pada susah semua gitu ya. Ya enggak juga lah. Tapi orang biasanya kalau susah dia sholat malam. Antum lihat, ketika punya masalah ekonomi, ketika punya masalah keluarga, ketika punya masalah dengan anak-anaknya, kemana dia pergi? Dia hamparkan sejadah, dia minta sama Allah Azza wa Jalla, minta karena dia butuh. Tapi tatkala urusannya semua lancar, rizkinya berlimpah ruah, rumahnya luas dan mewah, boleh jadi dia lupa sama Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan dia nggak perlu minta lagi sama Allah, nggak perlu memohon lagi sama Allah. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia tuh benar-benar melampaui batasannya. Kapan? Tatkala dia merasa cukup. Ahibati billah, jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana Allah Azza wa Jal memberi arahan kepada kita agar tidak ngikutin setan. Di surat Al-Baqarah ayat 168 Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah apa-apa yang di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata buat kalian. Di dalam Al-Quran ada larangan untuk mengikuti langkah-langkah setan itu di 4 ayat. Kita nggak akan bahas semuanya karena waktunya terbatas ya. Antum catat di Al-Baqarah 168, di Al-Baqarah 208, kemudian di surat Al-An'am ayat 142, kemudian di surat An-Nur ayat 21. Yang di surat Al-Baqarah 208 itu berkaitan agar kita masuk Islam seutuhnya. Jadi kalau jadi muslim, jangan muslim KTP, jangan muslim separuh, jangan muslim 3/4, tapi udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kemudian yang di surat An-Nur ini berkaitan dengan fitnah wanita. Perintah untuk berhijab, ya, perintah untuk menundukkan pandangan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang-orang yang beriman, kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa kita nggak boleh mengikuti langkah-langkah setan? Yang pertama, kalau memandang dari sisi hamba, kita tuh nggak mungkin mau berkawan dengan setan. Nggak masuk akal ya. Walaupun kalau nggak salah di Amerika itu ada penyembah setan ya. Ada kelompok yang mengaku mereka menyembah setan, naudzubillah min dzalik. Tapi secara akal sehat, orang yang tahu setan musuhnya, apa mungkin dia akan berteman dengan dia? Nggak mungkin. Antum kalau pernah disakiti sama kawan antum, ketemu nggak kepingin? Pas kajian bareng gini, dia masuk dari pintu situ, antum masuk dari sana? Enggak. Dari sakit hatinya antum. Makanya diingatkan bahwa setan ini nggak mungkin menyesatkan engkau secara langsung. Dari sisi setan, setan juga tahu ini manusia
nggak mungkin mau akan aku sesatkan langsung. Maka setan berpikir bagaimana menyesatkan manusia dengan menyeretnya pelan-pelan, langkah demi langkah. Kalau bicara fitnah wanita, yang pertama disuruh memandang saja, jangan berzina, haram. Kalau memandang itu kan dosa besar, dosa kecil, Ustaz? Dosa kecil, dosa kecil. Kan dosa kecil itu insya Allah antum astagfirullah, astagfirullah dihapuskan. Kan antum sholat di masjid berjamaah udah banyak pahalanya. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sudahlah, kebaikan itu menghapuskan dosa. Jadi mereka ketika menarik antum kepada perzinaan, nggak mungkin langsung suruh berzina. Antum haram, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Ada seorang penuntut ilmu ini jemaah. Ada janda suka curhat sama dia. Ini punya istri sudah. Dan kalau anak, contohnya anak lah, ada janda yang curhat sama anak, kan kesian kalau nggak dijawab jemaah. Nanti setan ngomong, cobalah, kesian dia. Mungkin kau bisa video call sama dia. Dan ini video call, Ustaz. Ahlan, kif haluki? Lumayan ternyata ya. Ada syaitan. Itu langkah-langkah syaitan. Dia nggak nyuruh antum langsung berzina, enggak. Maka perhatikan berkaitan dengan langkah-langkah syaitan ini. Yang di awal tadi yang disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 168 berkaitan wa ayuhan nas, agar manusia ini makan yang halal. Karena ternyata jemaah, yang paling mudah bagi setan untuk menyesatkan manusia dan menyeretnya ke neraka itu lewat makanan. Kenapa? Karena makanan ini kebutuhan, dan kebutuhan kepada makanan lebih daripada kebutuhan yang di bawah perut. Jadi kebutuhan perut itu semuanya butuh, sedangkan yang di bawah perut nggak seperti kebutuhan perut. Dan kita tahu Nabi Adam alaihi salam itu disesatkan lewat apa? Makanan. Makanan jemaah. Bayangkan ya, di surga itu semua makanan boleh buat Nabi Adam. Boleh, silakan. Ada satu yang dilarang. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini. Tapi ternyata di akhir cerita Nabi Adam pun makan. Maka kalau bicara menyesatkan manusia lewat makanan ini, lewat dua hal. Yang pertama, bagaimana manusia itu bekerja dengan cara yang haram, menghasilkan rizki dengan cara yang haram, sampai muncul istilah. Nggak tahu istilah ini siapa yang bikin. Yang tahu jawabannya anak kasih hadiah. Masih ada fulus ya mah. Anak kasih 200 ribuan tuh. Apa istilahnya? Cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Siapa yang nyampaikan itu? Orang pertama yang mengatakan itu. Nggak tahu kan? Antum tahu? Anak, wah astagfirullah, anak menukil jemaah, nggak jadi sudah. Nah jemaah, ini ada seorang kiai di Jember, rahimahullahu taala. Dia kiai harismatik ya. Dia nyampaikan ungkapan ini, kata dia. Ada orang yang mengatakan, kata dia, Pak Yai, cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Pak Yai itu loh mengatakan, kalau saya katakan kepada fulan ini, ada orang yang hadir di situ, coba engkau cari yang haram, bawa ke sini, maka dia akan berhari-hari tidak dapat yang haram karena takut. Tapi kalau anak katakan cari yang halal, sekarang dia dapat. Jadi ini termasuk bisikan syaitan jemaah. Bagaimana sebagian teman-teman yang hijrah meninggalkan pekerjaan yang haram
kemudian dia berusaha untuk cari yang halal, lalu di tengah jalan dia mutung, ternyata nggak bisa, Ustaz. Kita lihat yang namanya riba. Ini pesan buat kita bersama ya. Di kampung-kampung itu, Anda nggak tahu di Solo ini. Kalau di tempat kita, itu di pagi hari mesti ada bank keliling itu jemaah. Apa namanya? Bank titil, bank titil. Pelecit. Ini BCA. Bank cicilan awan. Oh, bank cicilan awan gitu ya. Bayarnya siang. Mereka punya istilah. Allahu Akbar jemaah. Di masyarakat itu dianggap dosa apa biasa? Biasa jemaah. Bayangkan ya, bagaimana setan ini sampai kepada titik masyarakat menganggap biasa. Ketika sudah biasa, apa ada harapan bertobat? Orang itu bertobat karena dosa. Tapi kalau biasa loh, semua orang melakukan itu, Ustaz. Antum aja ikut aliran sesat, Ustaz. Oh, Akbar jemaah. Iya. Karena mereka beranggapan tatkala kita menyampaikan kepada masyarakat, ini tidak boleh, ini langkah-langkah setan loh. Dilaknat antum, dan setan terlaknat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Nabi menyampaikan tentang laknat nih. Buat siapa? Buat yang makan riba. Yang makan riba itu yang punya uang, yang minjamkan. Itu makan riba. Wa mukilahu, yang bayar. Seharusnya bayar 1 juta, dia bayar 1.100.000. Antum kasih makan riba sama dia. Antum nggak makan, Anda nggak makan, Ustaz. Yang zalim ini tukang ribanya. Na'udzubillah. Lu antum ngasih makan dia? Terpaksa, Ustaz. Bukan terpaksa, biasa. Yang menjadi saksi, yang menulis semua dilaknat. Ini termasuk khutuwatus syaitan jamaah. Allah mengingatkan jangan diikuti. Urusan makan ini jamaah. Dan orang biasanya ingin cepat. Habis waktu Anda. Belum lah, masih tinggal 3 menit. Ini ada omongan di belakang jamaah. Insya Allah. Jangan dikorupsi. Anda punya waktu masih 3 menit jamaah. Tambah 4 menit jamaah. Iya, jadi ingat, bicara usaha dengan makan yang akhirnya mendapatkan penghasilan yang haram, ini merajalela di masyarakat kita. Rasulullah SAW ingat ketika menyebutkan tentang orang musafir yang panjang safarnya, yang kemudian berdoa angkat tangan dalam kondisi wajahnya penuh dengan debu, rambutnya kusut. Dia mengatakan, Ya Rabbi, Ya Rabbi, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, yakni dari hasil yang haram. Wa ghulya bil haram, tumbuh besar dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Gimana mau dikabulkan doanya? Yang jadi suami, yang punya kewajiban memberikan nafkah, jangan sampai antum bawa yang haram buat keluarga antum. Masya Allah, 5 menit lagi jemaah, ditambah waktunya jemaah. Jazakallah khair, syukran. Jadi jemaah kalau dilihat, ini orang-orang yang akhirnya berusaha dengan cara yang haram untuk bertahan hidup. Ada yang makan haram, yang kedua tadi dengan makanan-makanan yang memang Allah haramkan. Dan ternyata itu disukai. Nah, mana mau tanya? Antum? Ya, harga sabu-sabu berapa sekarang? Nggak tahu antum? Yang tahu mana? Nah, berapa?
1,3, 1,4 tergantung nawar berapa dia gitu kan. 1 gram. Antum beli di mana? Kasihkan kepada dia jemaah. Antum bisa lihat nih jemaah, uang 100.000 nggak bisa buat beli sabu-sabu. 1,3, 1,4 lebih mahal daripada emas. Itu terlarang, tapi dicari sama orang. Dan ketika orang makan itu dimakan. Iya, dibakar kayak diisep kayak tidak tahu, tapi yang jelas itu yang membuat manusia jadi nggak benar, berantakan hidupnya. Kalau sebagai suami, antum akan lihat bagaimana dia menjalani hidupnya. Dan ahibati fillah, yang terakhir waktu anda sudah habis, manusia itu kenapa berusaha dengan cara yang haram atau dia makan haram? Karena dia takut miskin. Allah menyebutkan di surat Al-Baqarah ayat 268, asyaiton ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu dia mengancam kalian dengan kefakiran. Kamu nanti bisa miskin, kamu nanti bisa fakir. Makanya orang-orang nggak mau hijrah karena takut miskin dia, karena sudah enak dia, dan menyuruh kalian untuk jadi orang yang bakhil. Na'udzubillah min dzalik. Dan tadi kita dengarkan bagaimana ceramah Ustaz Musyaffa ketika menjelaskan orang-orang menyesal jemaah, karena mereka tidak menginfakkan harta mereka. Mereka mencari harta yang halal. Ini yang halal ya, bukan yang haram. Ketika Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Orang kalau datang kematian, apa yang dia katakan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq wa akun minas solihin. Aku mau sodakoh ya Allah, undur umurku sedikit, kepingin sodakoh dari yang halal ya. Kalau yang haram nggak mungkin diterima sama Allah Azza wa Jal. Dan ingin menjadi orang soleh, tapi selesai, ajal sudah datang kepada dia. Ada seorang, Al-Asma'i kalau nggak salah, dia melihat ada seorang laki-laki yang ngambil apel. Ada seorang yang bawa apel, biasanya dulu disuwun jemaah di atas kepalanya, dia ambil satu. Ini orang memperhatikan, ini nyuri mau dibawa kemana apel itu? Ternyata dia sodakohkan ke fakir miskin. Kata Asma'i mengatakan, aku heran sama engkau. Engkau mencuri, aku pikir engkau lapar, engkau mau makan. Ternyata engkau sodakohkan, kata dia. Iya, aku sedang berniaga sama Allah Azza wa Jalla. Waduh, ini tambah menakjubkan lagi, kata dia. Kok bisa? Iya, aku ketika ngambil, aku dihitung dosa 1 kan? Ketika aku sodakoh 10. Jadi masih sisa 9 pahalaku. Ini setan yang membisikkan kepada dia. Maka dikasih penjelasan. Ketika engkau mengambil, ditulis 1 dosa kepadamu. Tatkala engkau bersodakoh dengan hasil curian itu, ditolak sama Allah. Sehingga sodakohmu dia nggak diterima sama Allah. Nggak ada pahala buat engkau. Cuma orang kan dibisik-bisikin syaitan, nggak apa-apalah, engkau korupsi nggak apa-apa, yang penting bangun masjid, sodako, berangkat umroh, nggak diterima cuma. Nggak diterima ketika barang haram yang engkau sodakokan, yang engkau gunakan untuk beribadah. Maka agar kita sadar dengan bisikan-bisikan syaitan ini, hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Sampai isya ini kalau gini jemaah. Nah, oh ditambah 1 lagi nih. Ustadz tolong doakan saya supaya cepat, Allahu Akbar, cepat menikah dan mendapatkan istri cantik soleha. Semuanya mau lah kalau kayak gini jamaah. Ya, kita doakan yang belum menikah, semoga segera menikah dan mendapatkan istri yang soleha dan cantik, kaya,
Masya Allah, tambah semuanya, Pak. Antum mau? Umurnya 70 buat antum ya. Yang sudah nikah minta didoakan juga. Amin aja antum sudah jemaah. Subhanallah jemaah. Saya habis kena PHK Ustaz. Dan uang ana tinggal 30 juta. Ana putuskan untuk umroh dulu. Mohon doakan ana setelah ini bisa menjadi pedagang yang sukses. Ahibati fillah, bicara umroh ya. Umroh itu kewajiban bagi yang mampu. Ketika antum mampu berangkat. Dan di antara pintu rizki itu adalah umroh dan haji. Karena orang berpikir ketika dia berumroh berhaji, dia akan mengeluarkan uang yang banyak. Yang kalau uang itu digunakan untuk modal, akan memberikan keuntungan yang berlipat-lipat. Itu secara logika. Tapi kata Nabi alaihi salatu wassalam, tabi'u bainal haji wal umrah. Fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqra. Kama yanfir kir khabathal hadid. Kalian ikuti umroh dengan haji. Yang sudah haji berangkat umroh, yang sudah umroh berangkat haji. Berangkatlah, diikutin terus. Bukan selesai, saya sudah umroh. Iya, wajibmu sudah selesai. Bicara solat, solat cuma 5 waktu. Kenapa engkau solat qobliyah? Kenapa engkau solat ba'diyah? Kenapa engkau solat duha? Ya, ingin mendekatkan diri kepada Allah Ustaz. Sebagai penyempurna solat-solat. Itulah ibadah umroh dan haji yang sunnah setelah wajib dikerjakan. Dua amalan ini dapat menghilangkan kekufuran dan kefakiran. Jadi orang berangkat umroh itu uangnya memang keluar, tapi Allah akan kasih ganti yang lebih baik nantinya. Imannya ditambah, kekayaannya diberkahin sama Allah SWT. Dan ana doakan semoga antum pulang umroh diberkahin. Dan jangan lupa, buat orang-orang yang hijrah ini, antum akan diuji sama Allah Azza wa Jalla. Apakah antum hijrah meninggalkan perbuatan yang haram karena Allah atau karena di PHK? Nah, itu perlu diperhatikan. Mana jemaah? Apakah orang miskin yang rumah masih ngontrak, utang masih banyak, cicilan motor belum lunas, tapi nafsunya tinggi, boleh poligami? Siapa yang tanya ini? Jemaah, kalau bicara nafsu tinggi, semua nafsunya tinggi. Makanya semua perintah, kalau kita lihat dalam Al-Quran yang Allah perintahkan, apa kata Allah? Wa kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang beriman. Apakah yang nafsunya tinggi saja? Semua yang beriman, agar mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum, dan menjaga kehormatan diri mereka. Jadi kalau bicara nafsu ini, kalau nggak ditundukkan, ya jadinya kayak gitu. Maka antum jaga pandangan matamu. Bagaimana Ustaz kalau seperti ini? Antum nggak mampu untuk menikah lebih dari satu, tapi nafsu anak tinggi, puasa. Jadi yang nggak mampu ini jangan membebani diri antum. Hidup ini bukan untuk bersenang-senang. Antum berpikir orang yang istrinya 2, istrinya 3, enak ya, bojone 3, 2. Padahal dia tidur di masjid, jemaah Masjid Ar-Rahman, bukan enggak? Makanya tadi Allah tatkala membolehkan nikah lebih dari satu, itu ujian, jemaah. Orang yang berzina itu selesai berzina, selesai.
dengan dosa yang jantan. Tapi ketika seorang yang nikah lebih dari satu, dia akan berhadapan sama mertua, berhadapan sama ipar, berhadapan sama anak. Ada tanggung jawab yang besar. Maka tatkala tidak mampu, ekonomi tidak mampu, antum lebih baik puasa. Dan insya Allah man shama yauman fi sabilillah, barang siapa yang puasa satu hari jalan Allah, Allah akan jauhkan wajahnya dari neraka sejarak 70 tahun. Dan Nabi juga mengatakan alaihi salatu wassalam, faman lam yastati', yang nggak bisa nikah, apa yang dilakukan? Fa alaihi bisiyam fa innahu lahu wija, maka dia disuruh puasa. Bagaimana jika ada seorang ahli maksiat yang setiap kali berbuat maksiat ia berusaha bertobat, terus ia begitu selama bertahun-tahun, hingga ia merasa tobatnya tidak bermanfaat karena ia tidak bisa berhenti maksiat? Mohon nasihatnya. Antum jangan berhenti bertobat, terus bertobat, karena setan akan membisikkan kepada antum, antum pura-pura tobatnya. Jangan pura-pura, antum penuhin syarat taubat, menyesal, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Antum berbuat dosa hari ini, malam nanti tobat. Loh, kalau malam berbuat dosa lagi Ustaz, besok pagi antum tobat. Loh Ustaz, anda pagi tobat, sorenya berbuat dosa lagi, antum tobat malam harinya. Terus seperti itu. Karena setan itu paling gak mampu menghadapi orang yang istighfar dan tertobat. Kata setan, dia mengatakan, aku sesatkan manusia dengan maksiat, dia menghancurkanku dengan istighfar. Terus hadapin setan. Bukan ana nyuruh antum berbuat maksiat, enggak. Menyuruh antum untuk terus bertobat. Kapan antum berbuat dosa? Setelahnya antum bertobat. Dan perbanyak amal soleh. Jangan pernah putus asa, karena pintu tobat itu tidak ditutup. Jadi 8 pintu surga itu, yang nggak ditutup pintu apa namanya? Pintu taubat. Itu dibuka terus sampai matahari terbit dari arah barat, sampai nyawa ke kerongkongan baru nggak bisa bertobat. Maka terus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jamaah, ada yang tulisannya susah dibaca jamaah. Ustaz, bagaimana hukum sholat wajib 2 kali dengan berjamaah? Istri saya ingin selalu sholat berjamaah dengan saya. Saat ini saya selalu menjadi imam dengan niat sholat sunnah. Namun khusus asar dan subuh yang tidak ada sholat sunnah ba'diyah, maka saya menjadi imam dengan niat sholat asar dan subuh lagi. Apakah yang saya kerjakan salah? Langsung ke masjid, tidak sempat qobliyah. Ahibati fillah, nih kadangkala sebagian wanita itu merasa kalau dia sholat sendirian pahalanya cuma 1. Padahal wanita itu kalau dia sholat di masjid dapat berapa? Dapat 27. Kalau sholat di rumah dapat berapa? Lebih baik dari itu. Lebih baik. Karena syariat berjamaah ini bukan untuk kaum wanita. Dan ini salah satu rahmat Allah ya. Wanita itu nggak disyariatkan untuk berjamaah. Dia sholat di rumahnya sendiri lebih baik daripada dia ke masjid. Maka yang dilakukan suami sebenarnya ya karena pemahaman istri yang mungkin yang perlu diluruskan. Nggak antum sampaikan bahwasanya sholatnya dia sesekali mungkin, tafadhol. Tapi kalau terus karena istri mengatakan, oh aku ingin dapat 27 juga, enggak. Engkau sholat sendiri dapat lebih baik daripada sholat di masjid. Maka hendaklah itu difahamkan kepada istri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah jin dan setan atau iblis yang kekal di neraka itu sama? Apakah semua jin itu menggoda manusia? Apakah jin dan setan atau iblis yang kekal di neraka itu sama? Sama apa maksudnya? Ya sama-sama kekal di neraka. Kalau yang kekal sama, artinya yang mereka orang-orang kafir ya, mereka akan kekal di sana, khalidina fiha abada. Itu mereka yang tidak beriman.
Adapun kalau bicara apakah semua jin itu menggoda manusia, enggak. Kalau bicara jin, ada surat Al-Jin di dalam Al-Quran. Ada jin yang beriman, ada jin yang masuk Islam. Tapi yang jadi masalah, jin ini alamnya berbeda, dan kita nggak tahu mana yang Islam dan mana yang kafir. Maka biarkan jin di alam jin mereka. Nah, tinggal 5 menit lagi. Oh, habis, Masya Allah. Jemaah, afwan jemaah, ternyata sudah habis waktu ana. Oh enggak, ini masalah di masjidnya jemaah. Jamnya nggak cocok mas, nggak cocok jamnya itu. Coba antum lihat jamnya. Cocok. Oh itu lihat jam 5:03 di sana, Masya Allah. Tiap jemaah, ana mohon maaf karena ana diliatin sama panitia. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan Ustaz, barakallahu fik. Fadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar dulu. Tutup dia. Naam. Jazakumullah khairan ala al-hudur wal istima' at-tayyib. Terima kasih banyak kepada ikhwan dan akhwat yang telah hadir. Semoga ilmu yang disampaikan oleh kedua ustaz bisa kita amalkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.